Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope everything is okay. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, Ustazah ucapkan syukran jazakumullah khair sudah mengikuti pembelajaran hadir hari ini dengan tepat waktu. Dan gimana kabarnya Bunda dan Ayah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kami mengucapkan syukran jazakumullah khair sudah membantu kami, sudah membimbing Ananda kami selama pembelajaran daring di rumah. Baik, hari ini Ananda Soleh dan Soleha seperti yang sudah Ustazah janjikan pada pekan sebelumnya bahwa pekan ini kita akan membahas kisi-kisi ya nak ya. Jadi untuk PTS Ganjil, pokok bahasan yang akan muncul adalah interaksi negara di benua Asia dan benua lainnya. Oke, nomor pertama, siswa dapat mengetahui pengertian benua. Jadi sudah dibahas pada awal-awal pertemuan kita, benua itu apa sih? Nah, itu jawabannya, itu pertanyaannya dari kisi-kisi pertama. Oke, dari soal pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan aspek yang menjadi penentu pembagian benua selain aspek fisik. Ya, untuk nomor 2 ini nak soalnya dalam bentuk isian. Kalau yang pertama tadi itu soalnya pilihan ganda dengan bobotnya 1. Dan yang nomor 2 ini bobotnya juga 1 dalam bentuk isian. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di sini Ustazah untuk soal isiannya itu nak kalian cukup menjawab dengan 1 kata saja. Jadi bukan 2 kata ya, tapi hanya 1 kata. Nah, di nomor 2 ini kalian diminta untuk menentukan aspek yang menjadi penentu pembagian benua selain aspek fisik. Seperti itu. Nah, yang ketiga, siswa dapat menentukan benua paling kecil dan paling luas di dunia. Ya, jadi nomor 3 ini adalah soal pilihan ganda. Jadi kalian urutkan mulai dari benua yang paling kecil dan benua paling luas di dunia. Afwan, jadi nomor 3 di sini nak ada alternatif pilihan jawaban. Kalian diminta untuk menentukan dari alternatif atau pilihan jawaban tersebut yang mana yang tepat untuk benua paling kecil dan yang mana yang tepat untuk benua yang paling luas di dunia. Oke. Nomor 4, disajikan ilustrasi, siswa dapat menentukan nama pegunungan di bagian timur Amerika Serikat yang membentang hampir sejajar dengan Samudra Atlantik. Jadi soal pilihan ganda ada ilustrasinya, kemudian kalian diminta untuk menentukan dari alternatif atau pilihan jawaban tersebut yang mana merupakan pegunungan di bagian timur Amerika Serikat yang membentang hampir sejajar dengan Samudra Atlantik. Oke, paham ya? Nomor 5, siswa dapat menentukan daerah depresi kontinental atau permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut di Mesir. Jadi cari tahu, ya silakan literasi ya. Tentukan daerah dari pilihan jawaban A, B, C, dan D. Tentukan daerah yang merupakan permukaan daratan yang letaknya itu lebih rendah dari permukaan laut di Mesir. Oke, ini gampang sekali nih ya. Nah ya, gunakan gadget kalian, gunakan sedikit kuota kalian untuk literasi dari berbagai sumber. Oke. Kemudian nomor 6, siswa dapat menganalisis penyebab flora dan fauna di benua Australia memiliki banyak keunikan. Jadi, apa alasannya benua-benua Australia itu memiliki banyak keunikan? Itu maksudnya. Jadi dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, cari yang paling tepat. Kenapa? Benua Australia itu flora dan faunanya itu memiliki banyak keunikan. Oke. Kemudian nomor 7, menentukan nama benua dengan jumlah pertambahan penduduk terbesar. Oke. Jadi bedakan nak ya antara jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah pertambahan penduduk terbesar.
Kalau dikatakan pertambahan penduduk terbesar, artinya angka kelahirannya itu banyak sekali. Itu maksudnya, nak. Jadi tentukan benua Asia kah, Afrika kah, Australia kah, atau benua Eropa, nah, yang pertambahan penduduknya itu terbesar. Nah, untuk nomor 7 ini, nak, soalnya dalam bentuk isian. Jadi jawabannya hanya satu kata. Oke, kita lanjut. Disajikan ilustrasi tentang indikator Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, siswa dapat menentukan negara di Asia yang masuk kelompok dengan penduduk berkualitas sangat tinggi. Oke. Jadi untuk nomor 8 ini, nak, soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Oke, jadi nomor 8 ini sebenarnya tanpa memperhatikan indeksnya, kalian sudah bisa mengetahui bahwa yang paling negara Asia yang masuk kelompok dengan penduduk berkualitas sangat tinggi adalah negara apa, seperti itu. Nah ya, kualitas sangat tinggi itu berarti dia memiliki sumber daya alam yang handal atau sumber daya alam yang cukup ahli, seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik, di sini adalah negara yang ada di Asia yang memiliki penduduk yang berkualitas sangat tinggi. Kalau menurut kalian semuanya itu rata-rata kualitas penduduknya itu tidak terlalu tinggi, cari yang paling tinggi di antara pilihan tersebut. Oke. Kemudian menentukan ras yang mendominasi di wilayah Asia Utara dan Asia Tengah. Oke, jadi ras itu beda dengan suku, nah ya. Kalau suku itu kayak suku Bugis, suku Makassar, Jawa, Sunda, dan lain-lainnya. Kalau ras itu penentuannya berdasarkan apanya? Berdasarkan fisiknya, ya. Ada ras Negroid, ras Kaukasoid, ras Melanesoid, dan sebagainya. Oke, jadi untuk Asia Tengah dan Asia Utara ini didominasi oleh ras apa? Seperti itu. Oke, jadi cari tahu dulu Asia Utara itu yang mana aja, kemudian Asia Tengah itu yang mana aja. Kemudian tentukan, oh berarti yang dimaksud dengan ustazah itu adalah ras yang seperti ini. Nah, seperti itu, nah ya, gampang. Kemudian nomor 10, menentukan benua yang memiliki angka kelahiran yang paling rendah. Kalau tadi pertambahan penduduknya paling terbesar, yang nomor 10 ini, nak, benua apa yang memiliki angka kelahiran yang paling rendah? Oke, jadi pertanyaannya ini dalam bentuk soal pilihan ganda. Oke, lanjut nomor 11. Nah, nomor 11 ini, nak, jadi soal PTS kali ini bervariasi, ya. Ada pilihan ganda, ada isian, ada esai, kemudian ada pilihan ganda kompleks, ya. Untuk pilihan ganda kompleks ini di mata pelajarannya ustazah itu ciri khasnya adalah ustazah berikan jawaban lebih dari 4. Kalau biasanya A, B, C, D, pilihan ganda biasa. Kalau pilihan ganda kompleks, ustazah berikan sampai pilihan jawabannya itu sampai E. Jadi A, B, C, D, E. Kenapa dikatakan pilihan ganda kompleks? Artinya bahwa kalian diminta untuk literasi terhadap gambar terlebih dahulu, kemudian dibaca pertanyaannya. Setelah dibaca pertanyaannya, cari apa yang ingin dimaui oleh pertanyaan tersebut, dan silahkan memilih jawaban lebih dari 1. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, ya. Kalau kalian merasa bahwa kesemuanya itu, kalau kalian merasa bahwa 2 yang benar, ya pilih 2. Kalau merasa 3 yang benar atau sesuai dengan apa yang dimaui oleh soal, ya pilih 3. Seperti itu, ya. Jadi bukan cuma 1 jawaban. Kemudian nomor 11, disajikan gambar benua di dunia. Oke, afwan, yang tadi usaha sampaikan itu nomor 11, ya. Nomor 10-nya tadi sudah, nomor 11, berarti sekarang nomor 12, afwan, astagfirullah. Jadi nomor 12 ini menentukan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Afrika Barat dan Utara. Oke, jadi agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Afrika bagian Barat dan Afrika bagian Utara, ya.
Jadi kalau Afrika bagian barat dan utara itu Mesir. Nah, kalau orang Mesir itu rata-rata menganut agama apa? Nah, ini gampang banget ya, karena soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Oke, kemudian nomor 13, menentukan nama benua yang distribusi penduduknya itu relatif merata. Distribusi itu maksudnya pemerataan. Oke, jadi pemerataan penduduknya itu merata. Nah, itu benua apa yang pemerataan penduduknya itu merata. Itu maksudnya. Nah, kemudian 14, menentukan nama negara di benua Amerika yang memiliki budaya yang sangat beragam. Jadi tentukan nama negara di benua Amerika yang budayanya itu sangat beragam. Oke, seperti itu. Untuk nomor 14 ini juga soalnya soal pilihan ganda. Oke, yang terakhir pertanyaan isian. Silahkan diperhatikan kalau isian kalau isian dengan pilihan ganda kompleks itu bobot atau nilainya itu tinggi ya. Oke. Siswa dapat menjelaskan pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia pada bidang ekonomi. Jadi silahkan kalian jelaskan apa pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia pada bidang ekonomi. Seperti itu. Ini sudah pernah Ustazah berikan. Baik Ananda Soleh dan Soleha, mohon maaf karena pembahasan kisi-kisinya tidak bisa berlangsung secara meeting dikarenakan jadwalnya Ustazah yang ditentukan oleh kurikulum memang itu bergilir jadi tidak sepenuhnya meeting. Nah, kali ini kebetulan dapatnya jadwal yang non meeting, jadi inisiatif untuk membuat video pembelajaran dan syukron yang sudah melihat atau menyimak video pembelajarannya dari awal sampai akhir tanpa ada skip ya, karena pembahasan ini tentunya sangat penting untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran nantinya, dalam mempelajari kisi-kisinya. Dan kisi-kisi IPS juga dengan kisi-kisi mata pelajaran lainnya itu sudah bisa kalian download, sudah ada di saluran general atau umum, kemudian masuk di folder kisi-kisi PTS Ganjil 2021-2022, kemudian cari folder IPS. Oke. Baik Ananda Soleh dan Soleha, sekali lagi Ustazah sampaikan syukran jazakumullah khair atas perhatiannya, dan see you next week di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial setelah PTS Ganjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.